Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Oktaviana, NIM 1120033 dari kelas HKIA. Di sini saya akan membacakan PPT saya tentang peradilan Islam pasca kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada komponen peradilan agama. Menurut Rahman Sumitra, komponen peradilan terdiri dari 4 anasir, yaitu: 1. Adanya aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum dan dapat diterapkan pada suatu persoalan. Yang kedua, adanya suatu perselisihan hukum yang konkret. Yang ketiga, ada sekurang-kurangnya 2 pihak. Yang keempat, adanya aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan. Aturan hukum. Elemen pertama peradilan adalah adanya aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum dan dapat diterapkan pada suatu persoalan. Mengapa aturan hukum itu termasuk komponen dalam sistem peradilan agama? Karena Indonesia adalah negara hukum dan peradilan agama adalah salah satu lingkungan peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia. Sementara itu, salah satu ciri dari sebuah negara hukum adalah negara harus menjadikan hukum sebagai panglima. Aturan hukum yang ada di peradilan agama dari segi fungsinya terdiri dari hukum material, dan hukum formil. Hukum formil adalah hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau sering disebut hukum acara. Mengenai hukum formil yang berlaku di pengadilan agama disebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959 sebagai berikut. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Ada aparat hukum, jabatan yang bersifat fungsional yakni hakim, panitera, dan pegawai administrasi lainnya. Untuk lingkungan peradilan agama, aparat peradilannya terdiri dari pejabat fungsional dan pejabat struktural. Aparat peradilan agama yang terkait langsung dengan bidang yudisial adalah hanya para pejabat fungsional, yaitu hakim, panitera, dan jurusita. Tujuan lembaga peradilan agama yaitu sesuai dengan teori sistem hukum bahwa salah satu komponen dari sistem hukum adalah adanya tujuan dari sistem hukum tersebut. Karena peradilan agama sebagai sistem hukum, maka peradilan agama juga harus memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan peradilan agama sama dengan tujuan didirikannya 4 lingkungan peradilan di Indonesia, yakni menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dari PPT di atas dapat disimpulkan yaitu sejarah hukum Indonesia setelah kekalahan Hindia Belanda meninggalkan banyak aturan-aturan hukum yang plural dan masih majemuk. Selain itu, sistem peradilan pun masih bersifat plural dan masih terdapat diskriminasi. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1950 telah dilakukan unifikasi terhadap peradilan, yaitu pembentukan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Dan pada tahun 1964, pengadilan Suapraja tidak diberlakukan kembali dan semuanya menuju pengadilan negara. Perkembangan tatanan hukum Indonesia masih bersifat represif. Adapun tujuan peradilan agama sama dengan tujuan didirikannya 4 lingkungan peradilan Indonesia, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sekian, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.